Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Himah Kawunganten, terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Al-Himah Kawunganten, kami hormati Bapak Ibu karyawan SMP Al-Himah Kawunganten, serta anakku semuanya calon siswa-siswi SMP Al-Himah Kawunganten. Kenapa Pak Guru mengatakan calon siswa-siswi? Karena tanda anakku semuanya menjadi siswa SMP Al-Himah Kawunganten adalah setelah disahkan ya, oleh Ibu Kepala Sekolah ataupun wakil dari Ibu Kepala Sekolah yang nanti akan disahkan pada saat penutupan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, dengan hidayahnya kita bisa bertatap muka secara virtual. Dan semoga langkah pertama ini menjadikan langkah untuk bisa mulai dalam tahapan belajar ya, dan ke depan akan semakin lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang sangat kita nantikan syafaatnya. Dan semoga kita menjadi umatnya yang diakui dan kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, mari sebelum kita memulai kegiatan atau acara MPLS pada sesi hari ketiga ini, ya, yaitu materi tentang pembinaan mental beragama di sekolah. Ya, kita terlebih dahulu buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semuanya, para siswa, para siswi, para bapak ibu guru, orang tua dan seluruh masyarakat ya, dan seluruh keluarga besar Yayasan Al-Himah Kawunganten diberikan keselamatan, diberikan kesehatan selalu, dan diberikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perkenalkan Pak Guru, diberi nama oleh orang tua Pak Guru adalah Nafi Fauzi, biasa dipanggil Pak Nafi. Ya. Kalau di SMP Al-Hikmah ini, Pak Guru diberi tugas mengajar di pelajaran matematika. Untuk kali ini, Pak Guru akan bersama-sama dengan anak-anakku semuanya bagaimana kita belajar tentang pembinaan mental beragama di sekolah. Apa sih dan kenapa kok pembinaan mental beragama di sekolah itu sangat penting? Ya, kita harus tahu terlebih dahulu
dari kata-katanya, yaitu pembinaan mental beragama di sekolah. Pembinaan itu apa sendiri? Pembinaan boleh kita artikan sebagai pembangunan. Ya, sedangkan mental beragama, spirit beragama atau kekuatan beragama. Ya, jadi mengapa kok di sekolah atau tempat belajar atau pondok pesantren, ya, ini mental beragama sangat penting, ya, karena sekolah, pondok pesantren, ya, merupakan tempat belajar yang baik dan sesuai dalam hal ilmu dan pembentukan pribadi, baik itu pelajar ataupun santri. Selanjutnya, kenapa kok mental beragama di sini yang ingin Pak Guru bahas terlebih dahulu? Ya, atau spirit kekuatan beragama, ya. Masih ingat semuanya barangkali saat belajar di sekolah dulu ada makalah atau penyampaian Bapak Ibu guru pernah menyampaikan ad-dinu husnul khuluq, yang artinya agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi mental beragama berarti adalah berakhlak. Oke. Berarti kalau Pak Guru mengatakan siswa-siswi atau santri yang bermental beragama berarti sama saja pelajar yang berakhlak, siswa yang berakhlak, santri yang berakhlak. Apa itu berakhlak? Nah, sudah sering mendengar untuk semuanya, ya, saat belajar di sekolah, jadilah orang yang berakhlak. Apa sih sebenarnya berakhlak itu? Kalau Pak Guru boleh menyampaikan secara singkat, bahasanya berakhlak adalah dua kata ini. Apa itu? Pembiasaan baik dan yang otomatis. Pembiasaan bisa diartikan sebagai rutinitas, hal yang selalu dilakukan, gitu kan? Sudah biasa. Dan otomatis apa berarti? Yang secara langsung tanpa ada perintah. Jadi, pembinaan mental beragama di sekolah adalah membangun kebiasaan baik dengan cara baik di lingkungan sekolah. Baik secara perkataan, perbuatan, ataupun lainnya. Pembiasaan seperti apa saja? Pak Guru boleh berikan contoh, ya. Menghormati Bapak Ibu guru. Nah, ini. Bentuk menghormatinya seperti apa? Saja dari beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan. Contohnya kita bertutur kata yang sopan kepada Bapak Ibu guru. Bertutur kata yang sopan kepada Ustadz kita, kalau itu di pondok. Bertutur kata yang sopan kepada ustadzah kita, kalau kita berada di pondok. Dan begitu pula bertutur kata kepada orang yang mengajarkan kita. Contoh lainnya apa? Bentuk menghormati Bapak Ibu guru. Ya, kalau Pak Guru mengatakan, kita kalau saat berjalan, ya permisi, ya permisi, ya permisi Pak Guru, permisi Ibu guru, ya. Jarak langkung, nun sewu, nah itu bagian dari menghormati Bapak Ibu guru. Tidak asal selonang-selonang di depan beliau. Ya, bentuk berakhlak yang selanjutnya adalah ketika kita, para pelajar, para santri, para penuntut ilmu, ya, para siswa, para siswi, mengawali dan mengakhiri belajar dengan berdoa. Tidak hanya saat belajar saja, tapi saat kita melakukan sesuatu, kita awali dan kita akhiri dengan berdoa.
Minimal saat memulainya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita selesai, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh lainnya, ini bentuk akhlak yang ingin Pak Guru sampaikan adalah bagaimana kita makan dan minum dengan duduk. Ya, itu bagian dari akhlak. Nah, selanjutnya membuang sampah di tempat sampah. Ya, itu pun bagian dari akhlak. Ya, rajin belajar pun demikian, bagian dari berakhlak yang baik. Menolong teman sama, ya, baik itu di saat suka ataupun duka, ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, maka kita menolongnya. Yang berikutnya adalah berprestasi. Berprestasi merupakan bagian dari berakhlak bagi seorang pelajar, santri, mencari ilmu. Berprestasi bisa dari segi apapun, ya, bisa dari akademik, non akademik, misalnya prestasi kebersihan, prestasi dalam hal kerajinannya, prestasi dalam hal sumeh kepada orang lain atau punya jiwa menyapa dengan sopan kepada orang lain, itu bagian dari anak-anakku semuanya yang berbahagia dimanapun kalian melihat video ini, ya. Jadi intinya pembinaan beragama di sekolah adalah bagaimana kita memiliki pembiasaan yang baik, ya, yang dilakukan secara baik, ya, di lingkungan sekolah. Maka dari itu, supaya bisa mewujudkan itu, kita mulai dari sekarang. Ya, misalkan supaya berprestasi, maka mulailah kita susun bagaimana kita akan memiliki prestasi-prestasi yang baik. Hanya akademik, barangkali juga non akademik, ya, yang bisa diwujudkan oleh masing-masing siswa, masing-masing pelajar, masing-masing santri. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Barangkali ini yang sedikit yang bisa Pak Guru sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.